Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana 3000 Burning Flame akhirnya terbebas dari segel pengekang yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun. Dikarenakan api surgawi tersebut menolak kerjasama dengan Aula Jiwa, Old Mugu pun benar-benar merasa kesal dan dipenuhi amarah yang membara. Pemandangan ini secara alami membuat tetua Qiuling dan kelompok Xiaoyan pun segera mengambil langkah mundur dan menjauhi mereka berdua. Jika Old Mugu dan juga 3000 Burning Flame sampai terlibat pertempuran, hal ini tentu akan sangat menguntungkan bagi pihak Menara Pil. Meskipun kekuatan 3000 Burning Flame sangatlah menakutkan, tetapi Old Mugu tidak akan menyerah begitu saja dan tetap bertekad untuk membawa kembali api surgawi tersebut. Sesaat kemudian Old Mugu pun tampak melambaikan lengan bajunya dan seketika robekan spasial pun terbuka. Terlihat 3 sosok hitam pun perlahan melangkah keluar dari celah spasial dan segera bergabung dengan Old Mugu. Ekspresi Xiaoyan pun sontak berubah serius ketika 3 sosok hitam ini muncul. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah para tetua terhormat dari Aula Jiwa yang berada di ranah Douzun. Dengan adanya 4 Douzun tersebut, kemungkinan 3000 Burning Flame akan cukup kesulitan jika harus menghadapinya seorang diri. Meskipun 3000 Burning Flame telah bertarung dengan 3 Panatua Agung selama bertahun-tahun, tetapi bukan berarti dia benar-benar memiliki kemampuan. Semua itu terjadi karena 3 Panatua Agung sepenuhnya berniat untuk menyegel 3000 Burning Flame. Jika sejak awal mereka berniat untuk membunuhnya, tentu itu bukanlah hal yang mustahil. Tak lama kemudian, Old Mugu dan 3 Douzun lainnya pun tampak bertukar pandang satu sama lain dan berkata, "Ayo bertindak dan lakukanlah seperti yang kita rencanakan. Selama kita berhasil mendapatkan esensi dari 3000 Burning Flame, maka misi ini akan sepenuhnya berhasil." Setelah membicarakan hal itu, mereka berempat pun segera melesat ke 4 titik yang berbeda dan bergegas mengaktifkan sebuah formasi khusus dari Aula Jiwa yang disebut sebagai formasi spiritual 10.000 hantu melahap. Begitu segel terbentuk, lingkaran formasi pun seketika muncul diikuti dengan kabut hitam pekat dan perlahan mulai memblokir kekuatan bintang yang mengalir ke tubuh 3000 Burning Flame. Ekspresi ganas pun sekali lagi melonjak di wajah Old Mugu. Dalam sekejap, rantai hitam raksasa pun muncul dari celah spasial dan langsung melesat ke arah 3000 Burning Flame layaknya sebuah jaring yang menyebar ke segala arah. Dengan nada serius, Old Mugu pun berkata, "Karena kau memilih untuk mati, dengan senang hati aku akan mengabulkan keinginanmu." Begitu teriakan ini terdengar, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya pun seketika membelenggu 3000 Burning Flame dan tak memberikannya ruang untuk bergerak. Hal ini jelas membuat 3000 Burning Flame sangat murka dan berjuang sekuat tenaga untuk bisa melepaskan diri. Nyala api ungu pun terus melonjak dan membakar setiap rantai hitam yang membatasi tubuhnya. Kelompok Aula Jiwa yang melihat perjuangan tersebut pun segera mengambil tindakan dan merubah segel di tangan mereka. Dalam hitungan detik, kabut hitam di dalam formasi pun perlahan mulai berfluktuasi menjadi jeritan jiwa dan akhirnya menghantam tubuh 3000 Burning Flame dari segala arah. Meskipun jiwa-jiwa ini berhasil dilenyapkan ketika menyentuh api ungu di tubuhnya, tetapi jumlahnya sangatlah banyak dan terus menyerbu tiada habisnya. Xiaoyan yang menyaksikan dari kejauhan pun sedikit tertegun. Walau metode ini sangatlah kejam, namun efeknya cukup bagus. Terlebih 3000 Burning Flame sudah menghabiskan cukup banyak energi untuk menghancurkan segel yang dipasang 3 Panatua Agung sebelumnya, sehingga nyala api yang ada di tubuhnya kini jauh lebih lemah dari kondisi primanya. 3000 Burning Flame yang menyadari hal itu pun kembali memberontak dan mengeluarkan raungan keras. Sesaat kemudian badai api setinggi 100 kaki pun terbentuk dan menutupi kabut hitam yang ada di dalam formasi. Pusaran api maha dahsyat ini benar-benar memberikan efek destruktif yang sangat besar. Bahkan semua rantai hitam yang melilit tubuhnya seketika lenyap, begitu pula dengan kabut hitam yang perlahan mulai hilang seakan-akan ditelan dalam kehampaan. Pembalasan intens 3000 Burning Flame ini secara alami membuat ekspresi kelompok Old Mugu berubah. Karena upaya gabungan mereka masih belum berhasil, Old Mugu beserta 3 Douzun lainnya lantas membentuk segel aneh dan mengaktifkan sebuah teknik rahasia dari Aula Jiwa yang disebut teknik pengorbanan jiwa. Sesaat kemudian kabut hitam pekat pun sekali lagi melonjak dari tubuh mereka dan tampak seperti teriakan jiwa yang telah mati. Xiaoyan yang melihat dari kejauhan pun cukup penasaran, sepertinya teknik ini adalah upaya terakhir dari Aula Jiwa untuk menaklukkan 3000 Burning Flame, mengingat teknik tersebut terhubung secara langsung dengan jiwa mereka. Jika sampai gagal, maka hal ini akan menjadi pukulan serius bagi Old Mugu dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, 4 rantai hitam yang terbentuk dari kekuatan jiwa pun tiba-tiba saja melonjak keluar dan segera menahan 3000 Burning Flame dari 4 titik yang berbeda. Kuncian ini benar-benar berhasil menghentikan pergerakan api surgawi tersebut hingga membuat badai api sebelumnya menghilang. Kegembiraan pun seketika melintas di wajah Old Mugu. Sesaat kemudian dia lalu memerintahkan 3 Douzun lainnya untuk menahan pergerakan 3000 Burning Flame, sementara dia akan bergerak untuk merebut inti api di dalam tubuhnya.
Namun tepat ketika Old Mugu akan bertindak, seekor naga kecil yang tidak lain adalah esensi sejati dari 3000 Burning Flame tiba-tiba saja melesat keluar dari tubuh aslinya. Dalam sekejap ia pun bertabrakan dengan Old Mugu dan berhasil membuatnya terhempas jauh hingga memuntahkan seteguk darah segar. Kemunculan inti api ini secara alami membuat Xiaoyan dipenuhi kegembiraan. Tidak disangka usaha yang dilakukan Aula Jiwa akan memberikan peluang yang bagus baginya untuk mendapatkan api surgawi tersebut. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah mengingat masih ada 3 douzun lainnya. Dan benar saja setelah Old Mugu terhempas, 3 douzun yang tersisa pun segera mengambil tindakan dan mencegah siapapun untuk mendekati esensi api surgawi tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun kembali menyatukan kekuatan dan mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame untuk yang kedua kalinya. Pertempuran sengit pun kembali terjadi dan terus mengguncang wilayah bintang. Setelah melewati pertarungan panjang, pihak Aula Jiwa yakin bahwa api surgawi ini seharusnya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tentu saja mereka tetap bertindak secara hati-hati dan tak boleh sampai mengulang kesalahan sekecil apapun. Jika 4 douzun sampai gagal membawa api surgawi ini, mereka pasti akan mendapat hukuman berat ketika kembali ke markas Aula Jiwa nantinya. Sementara itu di lain sisi, Dan Chen tampak khawatir sembari bergumam. Sepertinya 3000 Burning Flame sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu kata-kata ini terdengar, senyum penuh percaya diri pun sontak melintas di wajah Xiaoyan. Tenanglah dan serahkan masalah ini kepadaku. Tetua Qiuling, bisakah kau bergabung denganku untuk memblokir para douzun yang terluka dari Aula Jiwa? Sedangkan 3000 Burning Flame dan 2 douzun yang tersisa, kau bisa menyerahkannya kepadaku. Tetua Qiuling pun perlahan mengangguk. Dengan kondisi Old Mugu serta 1 douzun yang terluka parah, seharusnya bukan hal yang sulit untuk memblokir mereka berdua. Pada awalnya Tetua Qiuling pun sedikit ragu dengan saran tersebut. Meskipun Xiaoyan cukup kuat, namun pertarungan melawan elit douzun adalah hal yang berbeda. Terlebih setelah mengamati pertempuran sebelumnya, dia yakin seharusnya para elit douzun ini setidaknya berada di bintang 3 douzun. Untuk menghilangkan keraguan tersebut, Xiaoyan pun lantas menjentikan jarinya dan boneka siluman yang telah bertransformasi ke tingkat douzun pun akhirnya muncul di hadapan semua orang. Tetua Qiuling pun cukup terkejut ketika melihat boneka siluman ini muncul. Karena Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, dia pun akhirnya setuju dan mengikuti rencana Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pun sontak tersenyum dan mengangguk. Dalam sekejap, dia pun melesat dengan kecepatan kilat menuju ke arah douzun yang sedang terlibat pertempuran dengan 3000 Burning Flame. Old Mugu yang melihat Xiaoyan mengambil tindakan pun seketika berteriak marah dan memerintahkan tetua lainnya untuk bergegas menghentikannya. Tepat ketika Old Mugu berniat ikut campur, ruang di hadapannya pun tiba-tiba saja terdistorsi, diikuti dengan kemunculan Tetua Qiuling. Karena tak punya pilihan lain, Old Mugu dan tetua douzun yang terluka pun hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa dan mencoba untuk menghadapi tetua Qiuling. Sementara itu di tempat lain, 2 master douzun yang sedang fokus menghadapi 3000 Burning Flame tiba-tiba saja merasakan ada serangan mendadak yang muncul dari arah belakang. Suara dentuman keras pun seketika bergema, terlihat jelas penguasa hitam milik Xiaoyan menghantam dengan kekuatan penuh hingga membuat douzun tersebut terdorong mundur 2 langkah ke belakang. Pada saat yang bersamaan, boneka siluman pun tampak menyerang master douzun lainnya dan tak memberikan waktu bagi Aula Jiwa untuk bergabung dan menyatukan kekuatan. Setelah menciptakan sedikit celah, pandangan Xiaoyan pun kini tertuju ke arah 3000 Burning Flame. Meskipun kondisinya semakin melemah, namun Xiaoyan bisa melihat bahwa kekuatan bintang di sekitar terus terserap dan secara perlahan memulihkan kekuatannya. Xiaoyan pun semakin merasa kagum, kemampuan ini memang layak dijuluki sebagai api abadi. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok dan segera melilit 3000 Burning Flame. Setelah tersegel selama bertahun-tahun, 3000 Burning Flame sama sekali tak merasa takut dengan nyala api apapun dan merasa bahwa dia mampu menelan nyala api tersebut. Xiaoyan yang menyadari niat 3000 Burning Flame itu pun perlahan tertawa kecil dan berkata, "Jika kau ingin menelan api surgawi milikku, maka itu semua tergantung apakah kau memiliki kemampuan." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun kembali melancarkan serangan penuh dan pertempuran sengit pun kembali terjadi. Jual beli serangan pun terus berlanjut hingga membuat kedua belah pihak mengeluarkan serangan pamungkas mereka masing-masing. Pertukaran sesama api surgawi ini benar-benar menimbulkan daya hancur yang sangat menakutkan dan sulit ditahan oleh ahli biasa. Setelah pertempuran berlangsung lebih dari 10 menit, nyala api ungu di tubuh 3000 Burning Flame pun tampak melemah. Xiaoyan pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan bergegas mengaktifkan segel naga kuno pemberian Xian sebelumnya. Meskipun metode ini sangat beresiko, namun ini adalah satu-satunya cara bagi Xiaoyan jika ingin menaklukkan api surgawi tersebut. Begitu segel di kepala 3000 Burning Flame dan segel di tangan Xiaoyan menyala secara bersamaan. Cahaya keemasan pun seketika menyebar dan membawa Xiaoyan ke ruang spiritual. Begitu tersadar, pandangan Xiaoyan pun sepenuhnya terfokus ke arah sosok naga yang ada di hadapannya.
Sepertinya setelah ini dia akan terlibat dalam pertarungan jiwa untuk menentukan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Tanpa basa-basi, 3000 Boarding Flame pun sontak meraung keras. Dan dalam sekejap nyala api ungu yang tak berujung pun dengan cepat melonjak dan menyerbu ke arah Xiaoyan dari segala penjuru. Ekspresi Xiaoyan pun benar-benar tenang ketika menghadapi serangan liar tersebut. Pada saat ini mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang mampu bertahan sampai akhir dialah yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Sesaat kemudian nyala api hijau giok pun melonjak hebat dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi sebuah penghalang di sekujur tubuhnya. Sementara pertarungan sengit ini berlangsung, kelompok Cao Ying yang berada di luar pun merasa heran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dua sosok yang baru saja bertempur hebat kini tiba-tiba saja menutup mata mereka dan sama sekali tak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Dan Chen pun memberitahu bahwa sepertinya Xiaoyan tengah terjebak dalam pertempuran jiwa melawan 3000 Boarding Flame. Cao Ying pun cukup terkejut ketika mendengar hal ini. Pertempuran jiwa pada dasarnya adalah sesuatu yang bisa terjadi setelah kekuatan spiritual seseorang mencapai tingkatan tertentu. Terlebih pertempuran semacam ini terlalu sengit dan akan memberikan luka serius pada jiwa seseorang. Oleh sebab itu, para ahli tingkat tinggi sekalipun akan berpikir dua kali jika harus terlibat dalam pertempuran jiwa. Meskipun semua orang merasa sangat khawatir, namun yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah percaya kepada Xiaoyan dan menunggu sampai pertarungan jiwa itu berakhir. Bagaimanapun jika mereka sampai mengganggu dan ikut campur, hal itu justru akan membahayakan nyawa Xiaoyan. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me